Jalan Sumatera lintas timur Desa Astra Kestra, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Minggu siang sudah bisa dilewati kendaraan. Arus lalu lintas di jalan ini pada hari Kamis dan Jumat lalu dialihkan karena terendam banjir setinggi 1 meter. Saat banjir, antrean mobil dari arah Sumatera menuju Jawa maupun sebaliknya menuju ke sejumlah kota di Sumatera mencapai lebih dari 2 km. Polisi mengalihkan arus lalu lintas ke jalan tol melalui gerbang tol Menggala ke Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Kendaraan yang datang dari arah Unit 2 kita arahkan menuju jalur lintas timur dan juga gerbang tol Menggala ataupun menuju putar balik ke arah Mesuji melalui jalan lintas, dikarenakan ada 3 titik jalan yang tidak bisa dilalui sama sekali dikarenakan kondisi genangan air dan juga arus yang deras sehingga sangat tidak memungkinkan, terlebih lagi membahayakan bagi pengendara yang akan melintas. Selain melumpuhkan arus lalu lintas di Jalan Sumatera Lintas Timur, banjir juga merendam ratusan rumah. Warga korban banjir meminta bantuan makanan, pakaian, dan air bersih. Harapannya mohon bantuannya, tolong dibantu sembakonya. Berarti dari pagi kita cuma dapat nasi bungkus saja, Bu ya? Baru dapat ini. Minumnya enggak, cuma nasi bungkus saja. Cuma nasi bungkus saja? Iya. Karena ini bencana air, suruh minum air itu? Ya iya kali yang suruh minum. Dari itu. pagi juga ada listrik mati nggak bisa masak ya, Bu ya? Nggak bisa. Mati listrik ya? Karena kita hidup. Orang udah pada kanyut. Gimana mau masak? Beras aja udah nggak ada. Baju udah nggak ada. Udah longsor juga di dalam. Nasib. Banjir di Desa Astra Kestra, Menggala, Tulang Bawang terjadi pada Kamis pagi lalu. Banjir disebabkan meluapnya sungai Kalimiring dan Wai Tulang Bawang yang tidak mampu menampung air hujan sejak malam hingga pagi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tiga rumah yang berada di pinggir sungai Kalimiring, Desa Astra Kestra, Menggala, Tulang Bawang ambruk akibat diterjang banjir. Bangunan rumah nyaris rata dengan tanah, sementara perabotan rumah tangga sebagian besar hilang akibat terbawa banjir. Rumah yang ambruk itu milik Bandar Syah, Eva, dan Johan Syah. Salah satu korban banjir adalah Eva. Selain rumah ambruk, barang-barang untuk acara pernikahan salah satu anggota keluarganya hilang terbawa banjir. Lagi tidur, tiba-tiba kata ibu tuh, bangun nak, air banjir lagi pendek. Nah pas kita orang lagi beresan, tiba ambruk semua langsung nyelamatin diri di sana. Airnya datang tiba-tiba. Barang-barang ada yang selamatkan nggak? Ada, habis. Rencananya mau ada apa nih? Rencananya mau ada acara apa nih? Mau nikahan. Rencananya ya? Iya, mau nikahan, tapi habis semua bagus. Kapan rencana nikahannya, Mbak? Ya bulan depan gitu, cuma kan barang udah kita kumpulin semua kan, udah kita beli-beli gitu, habis hanyut. Ketinggian banjir yang merendam rumah di Menggala Tulang Bawang hingga hampir 2 meter. Banjir di Tulang Bawang tidak merenggut korban jiwa. Pemirsa, saya saat ini berada di salah satu rumah milik warga yang terdampak luapan air sungai. Kondisi rumah porak-poranda, bahkan rata dengan tanah akibat terjangan air yang terjadi pada Kamis pagi. Namun di sini tidak ada korban jiwa dan barang-barang milik daripada korban sendiri, Ibu Resnawati, hanyut dan tidak tersisa satupun. Hal ini diharapkan pemerintah daerah dapat membantu dan mengembalikan ini meringankan daripada beban musibah. Saya melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang fotografer ditangkap polisi sektor Natar, Lampung Selatan Minggu siang karena mencabuli 21 murid SD kelas 6. Tersangka berinisial IW warga Natar, Lampung Selatan. Pencabulan terhadap 21 siswi SD itu terjadi saat sesi pemotretan untuk foto ijazah yang digelar di sekolah korban.
Tersangka memindahkan ruang pemotretan yang disediakan sekolah ke ruang tertutup dengan dalih untuk mendapatkan kualitas foto yang baik. Di ruang pemotretan tertutup itulah IW mencabuli para korban. Pencabulan terungkap setelah para korban mengadu ke guru dan orang tuanya yang kemudian melapor ke polisi. Jadi peristiwa itu terjadi pada saat sesi pemotretan. Awalnya pihak sekolah sudah menyiapkan fasilitas atau tempat terbuka untuk sesi pemotongan atau pemotretan tersebut. Akan tetapi si pelaku atau tersangka ini menyampaikan kepada pihak sekolah bahwasanya yang bersangkutan menghendaki suatu ruangan yang tertutup. Akhirnya pihak sekolah memindahkan ke suatu ruangan tertutup dari semula rencana outdoor. Akan tetapi si tersangka pun menolak juga karena dia butuh ruangan yang benar-benar tertutup dan privasi. Ya, ternyata di situ adalah suatu modus dari perbuatan yang akan dia lakukan. Di situ nampak mens rea atau niatan untuk melakukan dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Berapa orang sih korban dan? Untuk korban sampai saat ini masih 21 orang. Kamera berikut peralatan pemotretan milik tersangka disita sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, fotografer bejat ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Rumah papan yang terletak di Pagelaran Utara, Kecamatan Pringsewu, Minggu siang digerebek polisi. DM ditangkap saat tidur siang di kamarnya dan tidak melawan. DM ditangkap karena mencabuli 2 putri kandungnya yang berusia di bawah umur. Korban adalah pelajar sekolah dasar. Penangkapan DM diwarnai isak tangis keluarganya. Mereka meminta polisi supaya tidak menyakiti DM. Saat diinterogasi polisi di dalam mobil, DM mengakui seluruh perbuatannya. Ia mencabuli 2 putrinya saat sedang mabuk minuman keras. Pencabulan beberapa kali namun tidak diketahui sang istri karena dilakukan tersangka saat istrinya sedang tidur. Kita lakukan penangkapan, kita koordinasi dengan aparat Pemkot di sana juga, dengan masyarakat, termasuk di sana ada Polsubsektor, anggota subsektor, pick-up, kerjasama dengan mereka, dengan masyarakat, alhamdulillah tertangkap. Kebetulan dia lagi sedang tidur di rumahnya. Terus saat ini pelaku diamankan di mana, Pak? Oh, saat ini pelaku kita amankan di Mako Polsek Pagelaran, Polres Pringsewu. Kasus bapak mencabuli 2 anaknya ini terungkap setelah para korban mengadu ke warga dan pamong dan kemudian dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.